Oke, nah di sini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada sudut 30 dan 60 derajat. Bedanya apa dengan yang kemarin? Sebenarnya ini sama aja, tapi kita akan coba bagaimana caranya membandingkan suatu trigonometri dengan menggunakan angka. Oke, kita lihat di sini. Pada gambar yang sudah kalian lihat di layar, di sana ada sebuah segitiga sama sisi. Nah, kapan sudut 30 dan 60 derajat ini muncul? Ketika kita menggunakan perbandingan pada segitiga sama sisi. Perhatikan pada gambar di sana, kalian bisa lihat. Oke, sebentar. Nah, iya, apa nih? Kalau ada yang bertanya, boleh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada sebuah gambar segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu merupakan segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama. Dengan kata lain, di sini kita tuliskan bahwa panjang dari A, panjang AB itu akan sama dengan panjang dari AC, dan sama juga dengan panjang BC atau CB, sama saja ya. Misalkan di sini panjang sisinya adalah 2x. Nah, ketika kita ingin mencari perbandingan sudut, kita tahu bahwa pada segitiga sama sisi, dia itu memiliki jumlah sudutnya pada segitiga adalah 180 derajat. Karena ada 3 sudut, sudut yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, maka kita akan bagi dengan 3 sudutnya, maka masing-masing sudut pada segitiga sama sisi adalah sebesar 60 derajat. Nah, jadi di sini 60, di sini juga 60 ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin mencari perbandingan trigonometri, kita bisa menggunakan perbandingan pada sudut siku-siku yang ini ya. Nah, jadi untuk membandingkan trigonometri kita gunakan sudut siku-sikunya. Nah, sudut siku-sikunya ini bisa kita cari, bisa kita peroleh dari segitiga sama sisi, di mana kita tinggal membagi segitiga sama sisi tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar, seperti pada gambar yang ada di layar kalian. Nah, ketika Ibu bagi segitiga ini menjadi 2 bagian, maka akan menjadi 2 bagian yang sama. Kalian bisa lihat di sini ada segitiga apa nih? Ada segitiga ADC dan ada juga segitiga ADC dan sama dengan segitiga BDC. Nah, jadi segitiga ADC itu dia merupakan segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di D, ini A, ini C, ini akan sama dengan segitiga BDC. Nah, keduanya ini adalah segitiga yang sama. Kalian lihat di sini, setelah kita bagi kedua segitiga sama sisi ini menjadi 2 bagian yang sama, maka kita dapat atau kita peroleh bahwa panjang sisi dari AC, ini ya, berarti AC-nya dia panjangnya adalah 2x. Terus ada AD. AD-nya dia adalah X. Yang belum kita tahu adalah berapa panjang dari CD. Nah, panjang dari CD di sini bisa kita gunakan perbandingan trigonometri, perbandingan Pitagoras seperti yang sudah Ibu ajarkan minggu sebelumnya. Jadi, kalau misalkan kita mau mencari panjang CD dari C ke D sini ya, berarti kita harus cari dulu menggunakan Pitagoras. CD sama dengan, nah karena yang ditanyakannya adalah garis depan sudut gitu ya. Bukan ini kan, yang si 2x ini dia merupakan garis terpanjang. Ini garis samping sudut. Berarti ini adalah garis depan sudut. Maka untuk mencari panjang CD kita gunakan persamaan AC kuadrat gitu dikurangi dengan AD kuadrat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Panas banget. Oke, nah berarti kita akan cari, masukkan angkanya di sini. AC-nya adalah
berapa nih? 2X ya. Nah, 2X-nya kita akan kuadratkan, dikurangi, AD-nya adalah X dikuadratkan. Selesaikan. Nah, berarti berapa nih hasilnya? Akar dari 2X dikuadratkan hasilnya adalah 4X kuadrat. X kuadrat, Ibu tulis lagi X kuadrat, sehingga kita dapat akar dari 3X kuadrat. Nah, akar dari 3X kuadrat ini kalau misalkan kita selesaikan, ya ini. Oke. Kalau kita selesaikan, ini nilainya sama aja dengan seperti berikut. Ini sama dengan akar 3 dikali akar X kuadrat. Ya, berarti hasilnya adalah akar 3X. Ini adalah panjang dari garis CD. Berarti garis CD-nya adalah akar 3X. Nah, setelah garis CD ini kita temukan panjang sisinya, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari perbandingan sudut, yaitu pada sudut 60 derajat dan pada sudut 30 derajat, di mana sudut siku-sikunya di sini dia bernilai 90 derajat. Kalau sudah dapat seperti ini, berarti langkah berikutnya adalah kita akan coba mencari perbandingan trigonometri untuk semua sudut, baik itu sudut 30 derajat maupun sudut 60 derajat. Kita lihat di sini. Ini sama ya, kayak perjelasan Ibu tadi. Jadi 60 derajat itu dari mana? Dari sisi segitiga sama sisi ya. Kalau yang 30 derajat, karena segitiga sama sisinya dia dibagi 2, maka sudutnya pun akan dibagi 2. Ya. Oke, Ibu gambarkan lagi di sini. Misalkan Ibu punya segitiga yang atas tadi ya. Ini adalah A, ini D, ini C. Ini sudutnya siku-siku, sudut A itu adalah 60 derajat, sudut C itu adalah 30 derajat, maka kita bisa mencari perbandingan sin, cos, tan, kosek, sekan, dan kotangan. Gimana Bu caranya? Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi misalkan Ibu mau mencari, kita ganti warna dulu. Ibu mau mencari sin. Sin dari apa? Nah, misalkan mau dimulai dari yang 60 derajat, boleh. Sin 60 derajat, berarti sudut mana yang kita tinjau? Nah, sudut yang ini ya. Berarti mata kita ada di sini, kita melihat sudutnya. Ini sudutnya, berarti mana bagian depan dari sudut? Bagian depan dari sudut itu adalah si garis CD. Jadi sin 60 derajat sama dengan perbandingan apa? Sisi depan dengan sisi miring. Depannya garis apa? Garis yang di depan sudut ya. Ingat, garis di depan sudut itu artinya dia tidak berimpit dengan sudut. Berarti garis CD. Ibu tuliskan CD per miringnya adalah AC. Nah, masukkan nilainya. CD tadi berapa? CD itu ini ya, akar 3X. Akar 3X per miringnya AC. AC-nya itu tadi berapa? 2X ya. Nah, ini boleh dicoret karena X-nya sama atas bawah. Hasilnya adalah akar 3/2. Boleh ditulis seperti ini, atau boleh juga ditulis sebagai 1/2 akar 3. Lanjutkan. Karena sin sudah, berarti kita akan bandingkan kosinus 60 derajat. Berarti perbandingan apa kosinus 60 derajat? Samping dan miring. Nah, sampingnya apa? Sampingnya adalah yang ini ya. Ini kan X, ini 2X, ini akar 3X. Sampingnya adalah X atau garis AD. Tuliskan di sini ya, AD per miringnya AC. AD-nya adalah X, AC-nya adalah 2X. X-nya boleh kita coret karena ada di atas bawah. Hasilnya adalah setengah. Terus ada lagi tangan 60 derajat. Jadi ingat, kalau misalkan di sini 60 atau alfa atau beta, berarti itu adalah sudut yang kita tinjau. Berarti ini ya, sudut ini sekali lagi. Udah, masukin. Ini adalah depan per samping. Nah, depannya apa? Depannya adalah garis CD atau DC, boleh ya, sama aja panjangnya. Per sampingnya adalah AD.
Masukkan, berarti ini akar 3X dibagi AD-nya adalah X. Hasilnya adalah akar 3. Nah, kalau udah kayak gini, langkah berikutnya itu lebih mudah ya, karena kita akan mencari kebalikan dari sin, cos, dan tangen. Kebalikan dari sinus apa? Kebalikan dari sinus adalah kosekan ya, atau kosek dari 60 derajat. Balikan, berarti miring per depan ya, kebalikan dari sini ya. Miringnya adalah AC per depannya adalah CD. Berarti ini 2X per akar 3X. Ini sama dengan 2 per akar 3. Kalau misalkan penyebutnya masih belum rasional, kita rasionalkan dengan akar 3 per 3. Akar 3 ya. Berarti yang atasnya 2 akar 3 per 3. Boleh seperti ini nulisnya, boleh 2 per 3 akar 3. Sama saja ya. Sekarang kebalikan dari kosinus adalah sekan. Sekan 60 derajat sama dengan apa nih? Miring per samping ya. Miring per samping. Miringnya adalah panjang garis AC per sampingnya adalah apa nih? Sampingnya adalah AD ya. Nah, ya udah berarti 2X dibagi AD-nya adalah X. Udah ini hasilnya 2. Satu lagi kotangan atau kotan boleh nulisnya ya sama aja. 60 derajat adalah samping per depan. Sampingnya adalah garis AD, depannya adalah garis CD. Udah, AD-nya adalah X, CD-nya adalah akar 3X. Ini sama dengan 1 per akar 3. Belum rasional, kita rasionalkan dulu dengan akar 3 per 3. Ini hasilnya adalah akar 3 per 3. Boleh seperti ini nulisnya, boleh 1 per 3 akar 3. Nah, ini kita sudah membandingkan semua perbandingan trigonometri pada sudut 60 derajat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan mencari perbandingan pada sudut 60 derajat. Ya, kalau misalkan ada tanya boleh langsung di kolom chat atau dinyalakan audionya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan perbandingan pada sudut yang lain, yaitu pada sudut berapa ya? 30 derajat. Nah, pada sudut 30 derajat, sudut yang ini berarti mata kita ada di sini ya. Nah, ini mata kita melihat garis yang di depan sudut berarti adalah garis AD. Garis yang di samping sudut 30 adalah CD. Dan garis miringnya adalah tetap AC ya. Berarti kalau misalkan kita lakukan perbandingan lagi, Ibu gambarin lagi ya si segitiganya. Nah, misalkan masih segitiga yang tadi. Di sini adalah sudut 6, ini A, ini D siku-siku, C-nya dia 30 derajat, ini 60 derajat. Berarti kalau misalkan kita ingin membandingkan trigonometri pada sudut 30 derajat, ya ini ya, berarti mata kita ada di sini, pengamatnya ya. Sehingga kita bisa lakukan perbandingan seperti berikut. Sin 30 derajat. Ya udah, berarti sin 30 derajat itu berapa? Oh ya, Ibu tuliskan lagi di sini, ini 2X, ini akar 3X. Sama ya kayak tadi. Nah, sin 30 derajat berarti sama ya. Depan per miring. Depannya garis apa? Di depan mata kita berarti garis AD. Nah, ingat garis depan itu dia tidak berimpit dengan sudut. Tidak nempel dengan sudut. Garis miringnya adalah AC. Berapa AD-nya? AD-nya itu panjangnya adalah X. AC itu panjangnya adalah 2X. Nah, berarti kan X-nya bisa dicoret, hasilnya adalah 1 per 2. Terus, kosinus 30 derajat, berarti samping per miring. Sampingnya adalah garis, nah samping sudut ini, berarti ini ya, CD. Dia nempel ke sudutnya. Berarti CD per miringnya adalah AC. CD-nya adalah akar 3X per
AC-nya adalah 2X, berarti akar 3 per 2 boleh ditulis sebagai setengah akar 3. Sekarang tangan 30 derajat, berarti yang mana nih? Dia itu kan depan per samping. Ya, depannya adalah garis AD. Per sampingnya adalah garis CD. Masukkan AD-nya adalah X, CD-nya adalah garis akar 3X. Ini sama dengan 1 per akar 3. Kita rasionalkan. Ya, ini hasilnya adalah akar 3 per 3 atau boleh ditulis sebagai 1 per 3 akar 3. Nah, sekarang kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen, yaitu kosekan 30 derajat itu adalah miring per depan. Miringnya adalah garis AC, depannya adalah garis CD. Nah, AC-nya berapa nih? AC-nya 2X, CD-nya adalah, CD berapa nih? Akar 3X gitu ya. Benar. Berarti ini 2 per akar 3. Rasionalkan. Jadi ingat sekali lagi, dia dirasionalkan ketika penyebutnya berbentuk akar. Berarti ini 2 akar 3 per 3, atau boleh ditulis sebagai 2 per 3 akar 3. Terus, apa lagi? Sudah kosekan, berarti sekan ya. Sekan 30 derajat, kebalikan dari kosinus. Berarti miring per samping. Miringnya adalah garis AC, sampingnya adalah garis CD. Nah, AC-nya berapa nih? 2X per CD-nya akar 3X. Benar nggak ya? Coba kita lihat. Bentar. AC-nya 2X, CD-nya akar 3 per X. Ya, betul ya. Ini sama dengan berapa nih? Sorry. Miring per depan. Oh, maaf. Di sini yang kosekan itu agak salah ya. Ibu benerin dulu deh yang kosekan. Ini ya. Ini kan miring per depan ya. Nah, pantesan ini sama nilainya. Oke. Nah, miring per depan. Depan itu dia garis apa nih? Depan sudutnya adalah AD ya. Nah, ini yang salah. Berarti 2X per depannya adalah AD. Nah, AD-nya adalah X ya, berarti hasilnya adalah 2. Oke. Nah, ini hasilnya ini 2. Mana nih? Oke. Nah, berarti ini baru ya ini. 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. 2 akar 3 per 3. Lagi, kalau misalkan kotan dari 30 derajat, itu berarti kita bandingkan samping per depan. Sampingnya adalah CD dan depannya adalah AD. CD-nya adalah akar 3X per AD-nya adalah X. Berarti hasilnya adalah akar 3. Nah, bisa kalian cek lagi ya hasilnya. Benar nggak kebalikan dari sinus? Ya kan sinus ya. Sinus ini adalah kosekan. 1 per 2 kebalikannya adalah 2. Ini sudah betul. Kosinus kebalikannya adalah sekan. Di sini 1 per 2 akar 3 atau akar 3 per 2. Di sini 2 per 3 akar 3. Iya, sama aja ya. Atau 2 per akar 3. Ini juga sudah betul. Yang kotangan 1 per 3 akar 3 atau berapa nih? 1 per akar 3 ya. Nah, kebalikan dari 1 per akar 3 berapa? Akar 3 per 1. Iya, sudah tepat. Nah, ini merupakan semua perbandingan trigonometri bagi sudut 60 dan 30 derajat. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau misalkan ada yang masih bingung berkaitan dengan perbandingan trigonometrinya? Ibu Nabila mau nanya. Boleh. Kan yang sinus itu hasilnya bisa 1 per 2. Dari mana, Ibu? 1 per 2-nya? Yang sinus 30 derajat.
Oke. Yang X dibagi 2X. Iya, siap. Nah, kalau misalkan yang sinus 30 derajat itu kenapa jadi 1/2? Kita lihat di sini ya. Kalau misalkan Ibu nulis X per 2X, X ini berarti dia punya nilai. Berapa nilainya? 1, tapi jarang ditulis gitu ya. 1X per 2X. X dibagi X 1, gitu kan? 1 kali 1/2 ya 1/2. Dari situ awalnya ya. Jadi kalau misalkan nggak ditulis nilainya, artinya si variabel tersebut dia memiliki nilai 1. Kalau misalkan Ibu tulis ini sama aja dengan 1X per 2X. X atas sama X bawah dibagi kan hasilnya jadi 1. 1 dikalikan 1/2 hasilnya adalah 1/2. Mbak, sampai sini ada yang masih bingung, Nabila? Atau teman-teman yang lain Udah, Ibu. misalkan? Terima kasih, Ibu. Sip, sama-sama. Jadi kenapa di sini X-nya menghilang? Ya, ya di sini ya rata-rata X-nya menghilang nih. Ini X, ya. Kesananya udah nggak ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwa X dibagi X gitu ya. Ini sama dengan 1. Nah, 1 dikalikan dengan angka di depannya itu tidak merubah nilainya. Paham ya? Nah, coba yang lain ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan perbandingan trigonometri? Nah, kita cek nih jawabannya ya, benar nggak? Nah, Ibu sudah bikin jawabannya di sini ya. Jadi intinya adalah dengan perbandingan yang tepat kita akan selalu mendapatkan hasil dari sinus 30 derajat itu pasti nilainya setengah. Ya. Sinus 60 derajat itu pasti setengah akar 3 dan seterusnya. Ini adalah hasil yang benar ya. Kalian bisa bandingkan hasil yang sudah kita kerjakan tadi dengan hasil yang Ibu sudah kirimkan di sini. Intinya adalah sinus 30 derajat itu dimanapun perbandingan garis apapun akan menghasilkan nilai setengah. Nah, ini ya. Ini yang sinus. Kosinus 30 itu akan hasilnya 1/2 akar 3. Bisa kalian cek misalkan pakai kalkulator ya. Nah, misalkan Ibu pakai kalkulator di sini, Ibu ketik sin 30 ya. Sin 30 kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Sin 30 hasilnya adalah 0,5. Nah, 0,5 ini dia merupakan desimal dari 1/2. 1 dibagi 2 kan 0,5. Nah, jadi kalau kalian cek lagi pakai kalkulator, ternyata perhitungan kita sama persis dengan hasil dari kalkulator, dengan hasil pengerjaan kita. Ya, jadi sekali lagi, intinya nilai-nilai tersebut dari kalkulator itu dari mana sebenarnya? Hasil dari perbandingan trigonometri yang sudah kita lakukan tadi. Ya, jadi ini adalah nilai yang sudah pastinya. Adapun perbandingan yang kita lakukan selama dia benar akan menghasilkan hasil seperti berikut. Coba sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Ya, jadi sekali lagi nilai-nilai yang dihasilkan oleh kalkulator tadi itu dasarnya adalah hasil perbandingan seperti ini. Gitu. Dengan perbandingan yang tepat kalian bisa menghasilkan nilai yang sama. Kalau misalkan tidak ada, seperti biasa nih ya. Jadi kalian harus paham juga bagaimana cara membandingkan. Di sini Ibu kasih tugas 10. Tugas 10 tuh mirip banget dengan yang atas, tapi bedanya apa? Ibu bedakan hurufnya di sini ya. Segitiga DEF. Kalau di sini, kalau tadi kan ABD gitu ya. Segitiga ADC. Nah, sekarang segitiga DEF ya. Sama 60 derajat, 30 derajat. Tapi yang berbeda adalah panjang sisinya. Nah, ini belum diketahui panjang FE-nya. Yang FE-nya kalian cari menggunakan Pitagoras ya. Nah, dengan cara yang sama kalian cari perbandingan, seluruh perbandingan trigonometri untuk sudut yang 30 dan 60 derajat dari gambar yang berikut ini. Ingat, yang paling penting adalah kalian jangan salah menentukan sudutnya. Kalau misalkan kalian mau mencari sinus 30 derajat, berarti ya garis yang ini ya, sudut yang ini, berarti mata kalian di sini ya. Mata kalian melihat sudut 30 derajat di depan mata, berarti kan dia sama ya, ini depan per miring. Depan yang mana? Ibu kasih contoh ya. Berarti ini depannya adalah si garis FE per garis miringnya adalah yang terpanjang DF.
tolong bedakan ketika kalian membandingkan 60 derajat, berarti mata kalian ada di sini, ya. Kalau misalkan kalian melakukan perbandingan 60 derajat, sekali lagi, mata kalian disimpan di sini, sehingga sin 60 derajat itu walaupun dia sama depan per miring, gitu ya, depan per miring, tapi depannya berbeda. Karena apa? Karena yang di depan mata kita adalah garis DE. Nah, miringnya tetap garis yang terpanjang, DF. Ya, walaupun sekali lagi, walaupun sin 30 dan sin 60, dia dua-duanya merupakan perbandingan depan per miring, tapi garis depannya itu pasti berbeda, tergantung di mana kita mengamati sudutnya. Oke? Kalau yang ini sekali lagi, kalau misalkan kita mengamati yang 30 derajat, mata kita di sini, berarti ini adalah garis depan. Kalau mata di sini, berarti yang ini adalah garis depannya. Bisa dipahami ya? Coba sampai sini ada yang bertanyakan dulu. Langkahnya sama persis dengan yang sudah Ibu lakukan, tapi berbeda panjangnya aja nih ya. Beda panjang berarti nanti bedanya di sini aja. Beda di sini aja. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa hasilnya akan selalu sama seperti ini. Coba masih aman? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, jadi kebanyakan kalau yang kemarin ngerjain tugas itu apa ya namanya? Kendalanya itu adalah dalam menentukan panjang sisinya kebanyakan. Misalkan ini ya, FE. FE di sini kita tahu bahwa dia menggunakan Pitagoras, berarti FE di sini adalah apa nih? Garis terpanjangnya adalah DF gitu ya. Dikurang garis sampingnya adalah DE. Nah, jadi sekali lagi kalian perhatikan Pitagorasnya ya. Kalau yang ditanyakan garis terpanjang, maka nanti di sini di rumus ini dia dijumlahkan. Tapi kalau misalkan bukan garis terpanjang yang ditanyakan, misalkan garis FE atau garis DE, maka nanti garis terpanjangnya akan dikurangi dengan sisi yang lain ya. Jadi kebanyakan perbandingannya udah betul, tapi salahnya itu di mencari panjang salah satu sisi yang belum diketahui ya. Jadi sekali lagi perhatikan Pitagorasnya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, tugas 10-nya udah Ibu masukin di Edmodo, jadi silahkan kalian coba dengan cara yang sama. Ingat, hasilnya harus sama persis ini ya, setengah akar 3, setengah 1/3 akar 3, dan seterusnya. Kalau hasilnya belum sama, berarti ada kesalahan dalam perhitungannya.